Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini aku mau sharing tentang evaluasi budget aku di bulan September ya. Jadi pas kemarin kan aku bikin budget untuk bulan Oktober. Nah, pada video kali ini aku mau evaluasi budget aku di bulan September kemarin ya teman-teman. Nah, ini budget aku yang udah aku buat yang bulan Oktober. Yang belum nonton videonya langsung klik ya video budget aku untuk bulan Oktober. Oh iya, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel YouTube aku. Tanpa dukungan dari teman-teman, aku tidak akan sampai di titik ini. Oke, langsung aja ya aku evaluasi untuk budget di bulan September ini. Nah, ini kita buka ya dompet disiplin aku dan terlihat dengan jelas ya, terpampang nyata ini pada kosong ya teman-teman, setiap isian lipatan-lipatan uangnya. Nah, langsung aja ya kita pastikan apakah benar-benar kosong atau masih ada yang tersisa ya teman-teman. Oke, langsung aja ya, ini nggak usah lama-lama. Ini untuk pengeluaran pertama itu untuk belanja bulanan di minggu 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah ya, kosong tidak bersisa. Itu 1 juta rupiah terpakai. Untuk uang galon juga sama terpakai ya teman-teman. Lalu untuk bensin apalagi ya, karena ada kenaikan BBM kemarin jadi tidak ada uang, jadi malah tekor ya teman-teman. Jadi pas kekurangan itu seperti biasa ya, sebagai ibu rumah tangga itu kita harus pintar-pintar ya melakukan subsidi silang. Jadi kita mengambil jatah dari pos pengeluaran yang lain yang memang masih tersisa ya teman-teman, kita gunakan untuk keperluan lain yang memang budgetnya kurang ya. Untuk uang jajan anak juga sama habis. Untuk skincare juga ini sama habis, padahal aku tidak beli skincare ya. Jadi uangnya aku gunakan untuk pos-pos lain yang memang dananya kurang ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir itu di sini sepertinya ada sisa uang ya terlihat, yaitu di dana cadangan ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin itu masih ada uang lebih teman-teman. Yuk kita lihat ada berapa ya. Nah, ini di dana cadangan itu alhamdulillah masih tersisa uang Rp12.000 ya teman-teman. Jadi kemarin aku budgetkan Rp70.000 dan alhamdulillah di sini masih ada sisa Rp12.000. Nah, ini aku mau cek kembali total pengeluaran yang aku pakai itu ada berapa, bener nggak sisanya 12.000. Dan ternyata betul ya teman-teman, di sini yang atas semua pos-pos itu habis ya dananya, dan terakhir alhamdulillah ada sisa di dana cadangan Rp12.000. Seperti biasa untuk sisa uang belanja bulanan ini tidak akan aku gunakan ya, tapi mau langsung aku masukkan ke dalam celengan sisa uang belanja bulanan. Untuk teman-teman gimana? Udah pada evaluasi budget September atau belum? Pada boncos atau enggak ya? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Oh iya, untuk kalian tim gajian akhir bulan atau awal bulan nih, boleh ya sharing juga. Kalau aku gajiannya biasanya setiap awal bulan ya teman-teman. Jadi setiap akhir bulan ini kita langsung melakukan evaluasi untuk budget di bulan ini, dan langsung kita melakukan apa itu coba, yaitu melakukan cash stuffing ya. Jadi uang yang kita terima langsung deh dimasukkan ke dompet yang kita punya, yaitu dompet disiplin ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mau samaan untuk dompet disiplinnya, boleh ya belinya, udah aku tulis linknya di description box. Nah, ini tadi untuk sisa uang belanja bulanannya udah aku tulis ya di tabel yang aku buat, dan langsung ya ini uangnya aku
ikat, lalu langsung aku masukkan ke dalam toples. Mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit uang sisa belanja ini bisa terkumpul ya, dan bisa digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat tentunya. Sebelumnya aku mau mohon maaf ya, di sini aku tidak ada maksud untuk sombong, menggurui atau mengajari teman-teman semua. Di sini aku hanya sharing, berbagi cerita tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga ya teman-teman. Pasti teman-teman di sana jauh lebih berpengalaman dan lebih pintar dan bijak tentunya ya dalam mengelola keuangan. Di sini juga aku banyak belajar dari channel YouTube teman-teman tentang bagaimana cara budgeting yang baik ataupun cara-cara menabung ya. Jadi dengan menonton video teman-teman itu menambah semangat dan motivasi bagi diri aku sendiri tentunya. Nah ini kemarin budget Oktober itu aku lupa ya, belum aku jumlahkan totalnya ada berapa. Dan di sini mau aku totalkan pengeluarannya ada berapa. Di bawahnya juga ini aku garisin dulu ya, biar nanti kelihatan aku tulis totalnya berapa. Oke, lanjut ya, nonton videonya sampai selesai. Yang namanya rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Contohnya pas dulu, padahal aku itu kan kerja ya sebelum punya anak kedua. Otomatis kan penghasilan itu dari dua sumber ya, aku dan suami aku. Tetapi Bismillah ya, dengan atas izin Allah, pas punya anak kedua aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, dan alhamdulillah ya, rezeki itu tidak akan tertukar. Bahkan setelah ada anak kedua, rezeki itu makin bertambah ya teman-teman. Padahal secara logika, dengan bertambahnya anak, terus ditambah aku kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan ya, otomatis kan secara logika itu nanti gimana. Tapi alhamdulillah dengan bismillah yang kuat, aku bisa menjalani hingga di titik ini. Jadi berapapun rezeki yang kita peroleh harus kita syukuri ya teman-teman. Nah ini sudah aku hitung ya, tadi total pengeluarannya itu ada 3 juta rupiah, dan tadi uangnya sudah aku hitung, aku cek kembali cocok ya 3 juta rupiah. Ini mau langsung aku masukkan ke dompet disiplin sesuai posnya masing-masing ya teman-teman. Nah bagian ini adalah bagian favorit ya. Nah dulu kalau pas kerja aku tuh tidak menjalankan budgeting seperti ini ya teman-teman. Padahal aku memiliki dua sumber penghasilan, tetapi rasanya uang tuh habis begitu saja. Jadi sungguh terasa ya bedanya setelah kita melakukan budgeting seperti ini. Ternyata uang yang kita peroleh itu sudah ada posnya masing-masing ya. Padahal kalau di awal seperti ini tuh kan kelihatan dapat uang banyak ya, padahal uang-uang ini tuh sudah ada posnya masing-masing. Belum lagi dulu pas masih kerja itu banyak banget godaannya ya, apalagi pas di tanggal-tanggal kembar itu promo-promo belanja online itu sungguh menggoda ya teman-teman. Kita sebagai ibu rumah tangga yang bijak harus pandai-pandai ya, jangan mudah tergoda oleh promo-promo tanggal kembar, kecuali kita belanja atau membeli barang-barang yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya. Selain godaan tanggal kembar yang bikin kita boros, itu salah satunya lagi sering nongkrong ya teman-teman. Jadi dulu pas kerja, selepas pulang kerja sering banget tuh diajakin teman-teman buat jajan kopi atau nyoba menu baru di restoran baru atau warung bakso gitu. Nah hal kayak gitu tuh yang bikin uang kita keluar secara tidak sadar ya teman-teman. Nah setelah berumah tangga dan tepatnya setelah aku nggak kerja lagi, alhamdulillah hal-hal kayak gitu sudah jarang sekali ya dilakukan. Paling sesekali aja. Aku juga masih suka ya sering makan sama teman-teman, tapi bisa kehitung jari ya, sebulan sekali aja belum tentu. Bukannya kita tidak boleh ya nongkrong dengan teman-teman, tapi
dibatasi ya, karena untuk sekarang ini kita sudah punya anak, punya suami, dan keperluannya juga udah makin bertambah ya teman-teman. Sesekali boleh untuk menghilangkan stres ya teman-teman. Jadi untuk hiburan bagi para emak-emak ya kalau ketemu teman-temannya di luar sana. Teman-teman gimana? Masih suka sering nongkrong atau enggak nih sama teman-temannya? Teman-teman kuliah atau mungkin teman-teman kerja dulu ya, kalau yang dulunya sempat bekerja kayak aku. Boleh ya sharing-sharingnya di kolom komentar. Oh iya, aku mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube aku dan udah nonton video aku sampai selesai ya teman-teman. Dan aku mau ingatkan lagi buat teman-teman yang udah nonton tapi belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe ya channelnya, agar channel aku ini bisa lebih berkembang dan akunya makin semangat lagi buat bikin videonya. Mohon maaf ya teman-teman apabila di video ini masih banyak kekurangannya ya. Di sini aku masih dalam proses belajar ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah nggak kerasa ini isi dompetnya udah selesai ya teman-teman. Seneng banget ini lihat dompetnya masih terisi penuh ya. Semoga isi dari dompet ini berkurangnya sedikit demi sedikit ya. Jadi semoga budget untuk bulan Oktober ini bisa sesuai ya, tidak boncos ya teman-teman. Aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku hingga selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube aku. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat. Assalamualaikum.